Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doain putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, amalan yang mudah gampang bisa kita lakukan berpahala besar, yaitu ada 6 amalan, nggak ada yang nggak bisa. Kecuali orang yang betul-betul tidak ada keinginan. Apa itu? 6 amalan yang sangat mudah, sambil duduk, sambil nyantai. Dan amalan ini menjadi perisai seorang mukmin. Kira-kira sudah terrekam apa gitu kira-kira? Yaitu yang pertama, memperbanyak doa, zikir, istighfar, sholawat Nabi, qiraatil Quran wa tadabburuhu, dan satu lagi adalah mendoakan orang lain. Kenapa kita harus berdoa? Ya karena kita lemah, karena kita butuh, karena kita seorang hamba. Maka ketika dijelaskan tentang doa, ad-doa thalabul adna ilal a'la, permintaan dari seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah sang penciptanya. Kenapa kita berdoa? Karena kita lemah, kita nggak mampu, kita terbatas. Maka termasuk yang menjadi sebab doa itu juga cepat dikabulkan adalah apa? Ketika kita berdoa, jelas harus yakin, seyakinnya Allah akan mengabulkan. Amin gitu dong. Lu jenengan doa nggak bikin dikabulkan, apa kok aminnya berat mentah ya? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Kemudian husnudzon, bersangka baik kepada Allah. Kemudian dalam berdoa itu semakin kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya hina, saya buruk, saya nggak mampu. Pujilah Allah, kalau bahasanya merajuk dengan sanjungan-sanjungan, yaitu dengan Asmaul Husna. Karena di antara urut-urutan doa itu membaca Asmaul Husna, Al-Fatihah, sholawat Nabi, kemudian dilengkapi dengan Sayyidul Istighfar. Kemudian doa-doa yang kita hajatkan. Juga salah satunya doa akan dikabulkan dengan minta pada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minta apa hajatnya? Insyaallah Allah akan kabulkan. Dengan yakin kita, Allah akan kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi saya ulangi ya. 6 amalan yang hendaknya bisa kita lakukan dan semestinya kita lakukan setiap hari. Memperbanyak doa. Kenapa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Hatta mukinan dalam berdoa. Sampai kamu betul-betul yakin doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, zikir. Zikir yang sampai menjadikan diri kita itu betul-betul merasa dekat kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Baik zikir lisani, zikir qalbi maupun zikir amali. Zikir lisani sebanyak mungkin kita menyebut melafaz asma Allah. Zikir qalbi dalam hati kita memiliki 5 rasa. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lama anallaha ma'aka
haitsu ma kunta afdalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu ma kunta. Seutama-utamanya iman kalian meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertaimu kapanpun, dimanapun kamu berada. Jadi kalau orang tuh betul zikirnya itu termasuk kaitannya dengan 5 rasa tadi, oh tenang dia. Masalah rezeki, oh ya kasih rezeki Allah kok. Masalah kesehatan minta kepada Allah. Masalah kekuatan minta kepada Allah. Coba renungkan, ketika bangun tidur tiba-tiba kaki ini nggak bisa digerakkan, mau apa kita? Bangun tidur kok tangannya ngepel terus, mau apa? Bangun tidur kok pendengarannya suloyo kalau orang Jawa. Bangun tidur kok matanya nggak jelas melihat. Bangun tidur nggak bisa mingkem gara-gara lambene turah. Na'udzubillah min. Ya, perbanyak doa, zikir, istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau jenengan melazimkan sayyidul istighfar. Jadi kalau bisa habis sholat sunnah itu loh, habis sholat itu baca sayyidul istighfar. Tentunya saya yakin hafal, cuman masalahnya jenengan ngerti nggak sih, ngeh nggak sih dengan isi sayyidul istighfar. Inti dari sayyidul istighfar itu apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa sih inti dari sayyidul istighfar? Kalau sayyidul istighfar kan penghulunya istighfar, rajanya istighfar. Jadi inti dari sayyidul istighfar itu adalah tauhid. Bagaimana seorang hamba betul-betul dengan tulus, dengan sadar, dengan yakin seyakinnya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. La razak, tidak ada yang kasih rezeki, Allah. Tidak ada yang kasih ketenangan kecuali Allah. Maka sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, sumber kebaikan, sumber rezeki adalah Allah. Minta kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW membawa sahabat Ibnu Abbas, jadi Rasulullah itu kalau bepergian safar hampir tidak pernah sendiri, selalu ada bawa anak muda, ya. Tetapi kalau memang bepergiannya bahkan dalam peperangan pun Rasulullah membawa istrinya. Apa nasihatnya kepada Ibnu Abbas? Ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidu tujahaka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah, maka Allah akan melindungimu. Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Amin, gitu dong. Selalu lamat. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah, tentunya bersandar dan tawakal, bersandar tawakal pula hanya kepada Allah. Hei jamaah sekalian, semangat. Hidup ini pilihan. Maka tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah. Hidup ini pilihan, mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah, tergantung diri kita dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang beriman itu yang energik, yang semangat, jangan gedundak-gedunduk, kelular-kelulur.
Kita diajari dengan doa yang begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dain wa qahru rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit utang, dan diperbudak manusia. Siapa di antara sekalian jamaah ada yang punya utang, panjenengan serius untuk melunasinya, bahkan mempercepat pembayaran, yakin Allah akan memudahkan urusan itu. Amin. Tapi yang aja memperlambat, bahkan tidak ada keinginan mau membayar utang, hati-hati, ditutup nanti pintu-pintu rezeki yang lainnya, ya. Jadi kalau punya utang itu malah wajib dia melunasi segera, sampai dia nggak infak nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya berbarengan, infaknya ya tetap jalan, tapi mempercepat pelunasan utang itu pun segera. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang sampai ada yang menanggung. Baik saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Jadi 6 amalan itu apa? Perbanyak doa, zikir, istighfar, sholawat Nabi. Yaumil Jum'ah, lebih-lebih yaumil Jum'ah ini Sayyidul Ayam. Para ulama ittifaq amalan yang sangat ditekankan, bahkan amalan yang afdal tertinggi adalah sholawat Nabi. Dan orang yang sholawat Nabinya benar itu akan melembutkan hatinya. Bagaimana sholawat Nabi yang benar? Gimana sholawat Nabi yang benar? Pertanyaannya saya ulangi, gimana sholawat Nabi yang benar? Gimana sholawat Nabi yang benar? Gimana sholawat Nabi yang benar? Itu kan lafadznya. Saya tidak tanya lafadznya. Kecuali saya tanya lafadz sholawat Nabi, panjenengan boleh jawab Allahumma sholli ala Muhammad, atau menggunakan Sayyidina sekalipun. Karena orang yang sholawat Nabinya benar, yakin hati orang itu akan lembut, yakin akhlaknya akan mulia, yakin jiwanya akan tenang, yakin kehidupannya akan tertata dalam perjalanan untuk ibadah kepada Allah. Amin. Sekali lagi saya tanya pada jamaah sekalian, ini jamaah Liza ya? Masya Allah, alhamdulillah. Gimana sholawat Nabi yang benar? Gimana? Itu lafadznya. Saya tidak tanya lafadznya. Maaf ya Bapak, saya kenal Bapak. Ya Allah, ya Allah. Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Jadi sholawat Nabi yang panjenengan jawab tadi benar. Kalau yang lengkap sholawat Ibrahimiyah, betul. Dalam sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Betul jamaah sekalian. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi sholawat Nabi yang benar adalah ketika kita melafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang terpendeknya begitu, sambil kita merasakan, membayangkan tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orangnya lembut, dermawan, bijak, santun, baik, pemaaf, semangat.
bukan pendendam, bukan kikir. Ketika kita bisa seperti itu, insya Allah lambat laun hati kita akan terasa nikmat. Coba dengan sejenak aja. Ayo sambil merasakan sejenak ketika Allahumma sholli ala Muhammad. Sejenak renungkan, oh Nabi itu baik, Nabi itu lembut, Nabi itu bijak, Nabi itu dermawan, Nabi itu pemberani, Nabi itu semangat, Nabi itu bukan pendendam. Karena berapa banyak di antara kita bersalawat, mohon maaf, hanya sekedar lafziyah, lafadznya saja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tak pernah merasakan hatinya, nggak pernah feelnya itu kepada Nabi. Jelas kalau masalah pahala, salawat itu pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu ternyata rahasianya. Apa nyenengan naik motor sambil sholawat terus ugal-ugalan gitu, nggak pantas kan? Allah masya Allah, tidak mungkin toh. Lihat ah, sholawat Nabi sambil naik kuda terus pecingkal, Allah masya Allah, nggak pantas. Maka dengan kelembutan hati, dengan terpaut, ingat akan kekuasaan Allah, kemuliaan Rasul itu Allah berikan kemuliaan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi gerakan sholawatan itu sebetulnya perlu ilmunya sebetulnya, bukan kurnya, bukan rame-ramenya, bukan sebenarnya. Ada orang Allahumma sholli ala, ya Allah. Kenapa kalau kita masih kasar mungkin jarang sholawat Nabi? Oh enggak, aku rajin sholawat Nabi. Iya, bukan yang hanya sekedar lafziyah. Bisa dipahami? Beda enggak tadi ketika jenengan sambil mengucapkan sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad sambil dikaitkan dengan membayangkan Rasulullah santun, bijak, akhlaknya mulia, dermawan, pemaaf, bukan pendendam. Coba lazimkan mulai hari ini seperti itu, akan berbeda rasanya. Nggak mungkin orang kalau sholawat Nabi itu terus uraan gitu. Jangan sampai kita orang yang rajin sholawat Nabi nggak akan merusak amalnya. Dia akan jaga amalnya. Jangan sampai amal yang sudah kita lakukan kita rusak dengan kita ya ungkit-ungkit kebaikan kita. Rugi, hilang duitnya, hilang pahalanya, dosa. Na'udzubillah min dzalik ya. Perbanyak doa, zikir, istighfar, sholawat Nabi, qiraatil Quran wa tadabburuhu, sholawat Nabi. Satu lagi apa? Mendoakan orang lain. Semoga 6 amalan ini bisa kita lazimkan lebih-lebih fi yaumil Jumat. Tambah tentunya ada rezeki, wa mimma razaqnahum yunfikun. Punya orang tua, bahagiakan orang tua. Ya. Doain siapa anak yang sering ngedoain orang tuanya, itu salah satunya dia akan diberi kelembutan hati, kebaikan dan keberkahan. Kenapa? Karena Allah ridha. Tapi anak yang jarang mendoakan orang tuanya, jenengan bisa lihat kok anak-anak yang saat ini, monggo dimanapun, di komplek manapun, di RT RW manapun, di negara manapun, anak yang jelas-jelas berbakti pada orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, kehidupannya jauh lebih baik, dimuliakan, diberkahi oleh Allah dibandingkan dengan anak yang nggak sopan, anak yang nggak tahu diri, anak apalagi yang sampai berani nyakitin orang tua. Lawang mengatakan ciscas saja nggak boleh, apalagi sampai membuat orang tuanya sedih. Rogi wa anfun. Sungguh celakalah, sungguh celakalah seorang anak yang dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, dia nggak masuk surga.
Nauzubillah min dzalik. Imam Syafi'i itu sampai ngingetin betul, jangan sampai. Kalau kita simpulkan, jangan sampai kalian menyakiti orang tua kalian. Kalau berselisih paham, yang itu bukan masalah akidah, bukan masalah prinsip. Walaupun kalian benar, ngalah. Simpel sekali, anak yang durhaka sama orang tua, dia punya suara tinggi, nada tinggi saja sudah digolongkan anak yang durhaka. Apa? Bapak ini ngertinya apa? Nauzubillah min dzalik. Makanya bersyukurlah kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah, yaitu apa? Terus menyambung kebaikan pada orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal. Di antaranya dengan sedekah, dengan wakaf, dengan mendoakan, dengan silaturahim, dengan berbuat baik terhadap orang-orang yang dibaiki oleh orang tua kita. Baik saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita digolongkan umat Rasulullah yang selalu istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, mendapatkan syafaatnya, dan di akhirat nanti pun mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.